Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, sahabat Meka Tour, jamaah sekalian, kita terus-menerus bersyukur kehadirat Allah. Allah perkenankan kita beribadah, Allah perkenankan kita beramal soleh, Allah perkenankan kita ngaji hikmah. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan menambah hikmah kita dalam kehidupan, sekaligus menambah anugerah Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sahabat Meka Tour yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas hikmah ke-80 dari kitab
Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah ke-80 berlandaskan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah berhak, Allah punya kuasa untuk meluaskan rizki manusia atau untuk mempersempit rizki manusia. Bahwa perluasan rizki, demikian juga penyempitan rizki adalah merupakan haknya Allah. Manusia tidak bisa menahan, manusia tidak bisa melakukan apapun atas perluasan rizki yang menjadi kehendak Allah atau penyempitan rizki yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan dalam bukunya, Bastoka kaila yubqiyaka ma'al qabdi. Hikmahnya, saat Allah memperluas rizki, maka Allah tidak akan mempersempit kita. Namun sebaliknya, kalau Allah menyempitkan rizki, agar Allah tidak menjadikan manusia berada dalam kelapangan yang melalaikan. Maka al-bastu perluasan, al-qabdu penyempitan rizki, semua pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, saat Allah memperluas rizki hambanya, maka Allah berkenan tidak mempersempit kehidupannya. Sebaliknya, saat Allah mempersempit rizki, sesungguhnya Allah sedang memperkenankan kita untuk dalam keadaan tidak dilalaikan oleh kelapangan rizki. Seorang yang dilapangkan rizkinya, yakin itu yang terbaik untuk dirinya. Demikian juga orang lain yang dipersempit rizkinya, itu lebih baik bagi dirinya. Karenanya, salah satu kewajiban kita kepada Allah tentang perluasan rezeki atau penyempitan rezeki adalah al-husnu bidzanni billah atau husnudzan billah, baik sangka kepada Allah. Persepsinya saat kita diperluas rezekinya, maka ini hikmahnya supaya banyak kita menjadikannya media beribadah, beramal soleh. Saat dipersempit, husnudzon juga dengan Allah. Bahwa itu cara Allah untuk kita banyak munajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya sedang mendapatkan hikmah dari Allah. Wa akhrajaka anhuma kaila takun li syai'in dunahu. Dan sengaja Allah memperluas atau mempersempit rezeki agar manusia tidak bergantung kepada selain Allah. Seorang yang meyakini semuanya datang dari Allah, ia akan bergantung kepada Allah. Maka keadaan lapang dan sempitnya tetap bergantung kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Orang yang bertawakal itu selalu bergantung kepada Allah. Bergantungnya saat lapang atau sempit. Saat senang atau sulit. Saat kaya atau miskin. Jika orang hanya bergantung ketika sulit, ketika susah, berarti tawakalnya belum sungguh-sungguh. Apakah ketika orang lapang tidak bergantung kepada Allah? Padahal kelapangannya berasal dari Allah. Apakah ketika orang sempit tidak bergantung kepada Allah? Padahal kesempitannya pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna lain dari hikmah ke-80 adalah Allah menginginkan manusia dengan kelapangannya atau kesempitannya adalah kebaikan. Dalam bahasa lain, keberkahan. Saat ia diperkaya oleh Allah, yang Allah kehendaki keberkahannya. Saat ia dipersempit rezekinya oleh Allah, yang Allah inginkan adalah keberkahannya. Berkah itu bukan ukuran jumlah.
Berkah itu ukurannya adalah nilai. Ukurannya adalah kemanfaatan, kemaslahatan, dan amal. Kata Nabi, bisa jadi 1 dirham mengalahkan 2 dirham. Keberkahannya yang mengalahkan. Tapi kalau 2 dirham, ia betul-betul sungguh-sungguh berinfak di jalan Allah, keberkahannya ditambah oleh Allah. Yang 1 dirham sungguh-sungguh berinfak di jalan Allah, keberkahannya pun ditambah oleh Allah. Sehingga konsep perluasan rizki atau penyempitan rizki, kedua-duanya adalah dalam rangka kebaikan manusia, dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghadirkan kebaikan untuk kehidupannya. Seorang sahabat yang kaya, Utsman bin Affan, ia baik dengan kekayaannya. Seorang yang tidak berpunya, semisal Bilal, semisal Salman, baik dengan ketidakpunyaannya. Karena kedua-duanya bergantung kepada Allah. Maka konsep hikmah ke-80 mengingatkan kita semuanya untuk selalu bergantung kepada Allah. Apapun ketetapan Allah untuk kita. Apakah sehat, apakah sakit, apakah senang, apakah sulit, Allah uji apakah kita bergantung kepada Allah atau malah kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Mekatur, hikmah ke-80, dan tentu kita akan lanjutkan hikmah ke-81 setelah tayangan berikut ini. Tetap ngaji hikmah bersama Mekatur. Jangan lupa like, komen, subscribe, share semua media sosial yang ada pada Mekatur Lizahra. Bapak Ibu, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam ngaji hikmah bersama Mekatur Lizahra. Alhamdulillah kita memasuki hikmah yang ke-81, masih tentang konsep memahami kelapangan rizki atau sebaliknya kesempitan rizki. Al-arifuna billah idza busitu akhwafu minhum idza kubidu. Ternyata orang-orang yang makomnya arif, sangat mengenal Allah, mereka lebih senang kalau Allah persempit keadaan hidupnya. Kalau Allah tidak perluas rizkinya. Masya Allah, pada semua orang ingin diperluas rizkinya. Ingin diperluas anugerah Allah untuk dirinya. Kenapa orang yang arif kalau diberi pilihan luas rizki atau sempit rizki, mereka memilih sempit rizki. Alasannya ketika rizki dipersempit oleh Allah dan itu kehendak Allah, maka dia terjauh dari melakukan dosa dan maksiat. Sebagaimana mudahnya orang yang rizkinya luas untuk berbuat dosa dan maksiat. Ada Nabi Sulaiman yang Allah perluas rizkinya. Maka beliau memohon kepada Allah agar kuat menerima rizki dari Allah. Dengan doanya yang masyhur di surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah Tuhanku, perkuat aku, tolong aku untuk mensyukuri nikmat-Mu kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ternyata tidak mudah bagi Nabi Sulaiman. Padahal itu sosok Nabi. Beliau adalah seorang utusan Allah. Tapi saat diperluas rizkinya, ternyata berat untuk menjaga rizki. Berbeda dengan Nabi Ayub alaihi salam. Awalnya Allah perluas rizkinya,
kemudian Allah uji dengan kesempitan, bahkan kesakitan. Di saat sakitnya yang sangat parah, di saat sulitnya, doanya adalah wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Saat sakitnya, saat sulitnya, ia malah mengatakan, dan engkau ya Allah adalah zat yang maha pengasih di antara yang memberi kasih sayang. Padahal sedang sakit, padahal sedang sulit, tetap memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para arifin memilih sulit, memilih keadaan sesuai kehendak Allah, dipersempit rezekinya. Tidak berarti bahwa mereka tidak ingin diperluas rezeki. Alasannya adalah karena menjaga, memanfaatkan rezeki ternyata lebih sulit daripada menjaga dan memanfaatkan rezeki yang terbatas. Namun ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau dikaruniai keluasan rezeki yang amat sangat besar. Dan beliau mampu menjaga amanah tersebut. Jadilah beliau seorang yang paling banyak berderma, berinfak, bersedekah, berwakaf. Tentu pada saat itu sahabat-sahabat tidak berpunya pun iri dalam arti positif kepada sahabat Utsman, kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Mereka mengadu kepada Nabi, wahai Rasul, orang-orang terbaik sudah memborong pahala. Mereka sholatnya sebaik sholat kami, puasanya sebanyak puasa kami. Namun dengan kelebihan harta, mereka lebih banyak berinfak daripada kami. Disitulah Rasul SAW menenangkan sahabat-sahabat yang tidak berpunya. Tasbihmu sedekah. Ungkapan Allahu Akbar sedekah. La ilaha illallah sedekah. Menolong orang yang kesulitan sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Di situ berarti orang yang arif memahami bahwa semuanya kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Soal mereka memilih antara luasnya rizki dengan sempitnya rizki, mereka memilih sempitnya rizki karena dengan keadaan begitu mereka lebih mudah beribadah, lebih terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena umumnya berat seseorang memenuhi amanah yang besar. Amanah yang sedikit, insya Allah mampu kita tunaikan. Amanah yang berat dan besar, insya Allah berat untuk menunaikannya. Disitulah alasan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa seorang arif justru takut kalau diperluas rezekinya. Idza busitu akhwafu minhum, lebih takut, lebih khawatir. Tapi faktanya Allah perluas rezeki mereka. Tentu berbeda dengan orang yang menggebu-gebu untuk dunia dan lupa dengan akhirat. Kondisi mereka itu tidak menggebu-gebu. Mereka jalankan saja dengan sesungguhnya. Hasil akhirnya ternyata Allah anugerahkan keluasan rezeki. Saat itu mereka menangis. Mereka pun menyerahkan kepada Allah karena beratnya karunia Allah. Namun kemudian Allah tolong. Jadilah mereka arifuna billah, lebih mengenal Allah. Tetapi mereka juga orang-orang yang sangat dermawan. Di dalam sebuah hadis, Rasul pernah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. La tansa ya Mu'adz, jangan lupa. Dubura kulli sholat, setelah engkau sholat. Apa pesan Nabi? Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tolong aku ya Allah untuk banyak mensyukurimu, mengingatmu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Amanah rizki, amanah ilmu, amanah keluarga, amanah harta untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Ungkapannya, tolonglah aku, berarti sesuatu yang berat.
ungkapannya adalah tolonglah aku, berarti sesuatu yang membutuhkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, orang yang dilapangkan rezekinya, dia tidak mampu berinfak bersedekah. Tanpa pertolongan Allah, yang dipersempit rezekinya, tidak bisa qanaah. Dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, yang dilapangkan rezekinya, bersyukur, beramal, memanfaatkan untuk kebaikan. Yang dipersempit rezekinya pun qanaah, bahkan sungguh-sungguh beribadah, sampai mereka tetap mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ke-81. Tentu kita sangat berharap hikmah-hikmah yang ada di dalam buku ini dapat menjadi ingatan kita semua, perenungan kita semua, bahwa kita masih jauh dari hikmah-hikmah Allah yang sangat agung. Karenanya ngaji hikmah bersama Mekatur dalam rangka kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita, karunia Allah untuk kita, agar ada hikmah di dalamnya. Kita akan terus bersama Mekatur mengaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap like, subscribe, share maupun komen terhadap media sosial milik Mekatur Lizahra. Ila liqa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.